Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Baik saudara, sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel saya, Frans Samosir, silakan di-subscribe dulu. Oke, terima kasih sudah subscribe. Video kita kali ini akan membahas TPS kuantitatif UTBK 2020 bagian yang pertama dengan mengandalkan cara cepat. Baik, mari kita bahas satu persatu dari soal kita pada video ini. Oke, perhatikan soal nomor 1. Diketahui U1, U2, U3 merupakan barisan bilangan. Jika U1 sama dengan negatif 2, U2 sama dengan 1, dengan UN tambah 2 sama dengan 3 kali UN tambah 1 kurang UN, dengan N bilangan asli, maka nilai dari U4 kurang U2 sama dengan berapa? Pembahasannya, N sama dengan 1, sengaja ya, 1, substitusi, berarti U3 sama dengan 3U2 kurang U1. Berhitung 3 kali U2, U2-nya kan sudah ada 1. Oke, kita hitung. Jadi hasilnya langsung ya, 3 kali 1, 2, dikurang negatif 2 jadi tambah 2, 5. Cara cepat. Kemudian N sama dengan 2, substitusi. U4 sama dengan 3U3 kurang U2. Oke, U3-nya sudah diketahui di baris pertama 5. 3 kali 5, 15. Oke, 15 kurang U2. U2-nya kan 1, 14. Oke, perhatikan U4 sudah ada, U2-nya sudah ada. Jadi jawabannya 13. Jelas ya saudara ya? Satu soal berlalu. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui jika f kuadrat x sama dengan 2fx tambah 5 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan fx-nya adalah 1 kurang 2x. Maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah, nah pemahaman notasi seperti ini, itu artinya fungsinya dikuadratkan. Oke, kita bahas. 1 kurang 2x dikuadratkan sama dengan 2 kali fungsi semula. 1 kurang 2x tambah 5. Oke, kita bongkar. 1 kurang 4x tambah 4x kuadrat. 2 kurang 4x tambah 5. Kita rapikan. 4x kuadrat. Min 4x-nya habis. 2 tambah 5, 7. 1 kurang 7 pindah ruas kan. Min 6 sama dengan 0. Langsung gunakan rumus jadi. Jumlah akar itu rumusnya min B per A. Oke, B-nya nggak ada. A-nya kan 4. B-nya 0. C-nya negatif 6. Jadi dengan cepat ketemulah 0. Pilihannya adalah yang B. Soal berikutnya. Diketahui Gx-nya serta X1, X2 adalah akar-akar persamaan. Oke, udah jelas ini. Maka hasil jumlah dari akar-akar. Nah, sama juga rumusnya. Jumlah dari akar-akar. Pembahasannya. Langsung substitusikan. 2x min 1 kuadrat kurang. Pengertian Gx kuadrat. Substitusi X-nya menjadi X kuadrat. Oke, jelas ya. Ditambah 4 kali 2x min 1 sama dengan 0. Kita rapikan. Bongkar 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Berubah tanda, lepasin. Harga minnya dikalikan ke dalam. Min 2x kuadrat tambah 1. 8x kurang 4. Urutkan. 2x kuadrat tambah 4x. Min 2 sama dengan 0. Boleh bagi 2 dulu. X kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan 0. Jumlah akarnya adalah min 2.
rumus ya, min B per A. Lanjut. Diketahui X kuadrat tambah X min 12 sama dengan 0 dan 2XY tambah Y sama dengan 18. P itu bernilai X1 kali X2. Q bernilai Y1 kali Y2. Nah, hubungan P dan Q yang benar adalah, nah ini udah hafal ya, P besar Q, P kecil Q atau dibalik, P sama dengan Q. Kemudian D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Baik, kita bahas. X tambah 4, nah ini dia, kali X min 3 ini difaktorkan ya. Tujuannya ini untuk membahas bagian Y-nya. Kalau perkaliannya mau udah tahu ya, C per A min 12. Nah ini di faktornya. X tambah 4 kali X min 3 sama dengan 0. Jadi X1-nya negatif 4 dan X2-nya sama dengan 3. Oke, kita substitusi. Untuk X1 sama dengan negatif 4, berarti ini menjadi min 8Y. Ditambah Y sama dengan 18, ketemulah Y1 min 18 per 7. Ulangi, ini min 7Y ya, dipercepat. Kemudian X2 sama dengan 3. 2 kali 3, 6. 6Y tambah Y, 7Y. Berarti Y2-nya 18 per 7. Kemudian Y1 kali Y2, kita bandingkan dengan X1 kali X2. Negatif 12 dengan negatif 324 per 49. Oke, dengan demikian jawabannya si Q lebih besar dari si P. Ini min 12 paling kiri ya, ini agak sebelah kanan. Oke, dengan demikian kita bisa jawab B. Diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan fx kuadrat tambah 2. Jika diketahui bahwa g aksen 1, maksudnya ini turunan, sama dengan 8, maka f aksen 3 berapa? Oke, kita jawab. Ingat komposisi fungsi dalam bentuk turunan. Kalau gx sama dengan fx kuadrat tambah 2, g aksen x-nya, ini pakai lambang f aksen, kurungnya tetap, tapi jangan lupa kalikan lagi dengan turunan dalam kurung. Kemudian substitusi harga X1. G aksen 1 sama dengan F aksen 3 kali 2 kali 1 sama 2. Jadi, ketemulah proses perhitungannya. F aksen 3 sama dengan 8 per 2. Oke, ini kan diketahui nilai 8 dari bawaan soal. 8 bagi 2, 4. Jadi kita menjawabnya yang C. Soal berikutnya, ini notasi. Diketahui suatu operasi tertentu, P, A bintang B bintang C bintang D, nah dia tinggal diterapkan. A kurang D tambah 2B tambah C. Berarti kalau diganti A, B, C, D-nya dengan 3, negatif 2, 1, 4, berhitung. Oke, hitungannya di sini. A-nya 3, dikurang. D-nya 4, ditambah 2B. Berarti 2 kali min 2 min 4. Kemudian ditambah C. Ya. Jadi C-nya 1. 4 kurang 4 habis, jadi tinggal negatif 4. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Garis L melalui titik 2,4 dan tegak lurus garis Y sama dengan min setengah X tambah 5. Manakah titik-titik di bawah ini yang juga dilalui garis L? Nah, perhatikan cara cepatnya. Untuk pilihan 1, 2, 3, 4, perlu diketahui secara logika, pilih A kalau yang benar 1, 2, 3. Pilih B kalau yang benar 1, 3. Pilih C kalau 2 dan 4. Pilih D hanya 4 saja yang benar. Kemudian E semua pilihan benar. Nah, pengalaman mengajarkan teknik 1, 2, 3, 4 ini, sebenarnya kita tidak perlu mengerjakan option 3 atau pernyataan 3. Alasannya begini, kalau 1 benar, kerjakan nomor 2. Kalau 2 benar, langsung kerjakan nomor 4. Kalau 4 benar, pilih E. Kalau 4 salah, pilih A. Karena pasangannya 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3, 4. Oke ya, dari tadi angka 3 belum pernah dibahas. Sekarang, 1 benar, 2 salah, itu pasti 1, 3.
1 salah, 2 benar, itu pasti 24. 1 salah, 2 salah, itu pasti hanya D saja, 4 saja yang benar. Oke, saudara, jadi option 3 tidak perlu dikerjakan. Nah, hanya pengalaman karena ragu-ragu nomor 1, 2 ragu-ragu, 3 akhirnya dikerjakan. Kesimpulannya ya ragu-ragu. Baik, perhatikan cara membahas dengan cepat. Y sama dengan min setengah X tambah 5, ini gradiennya negatif setengah. Kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, hasil kali gradiennya min 1. Berarti gradien garis yang mau kita cari bergradien 2. Langsung setting Y sama dengan 2X. Nah, ini dia. Kemudian tambah C-nya kita atur dari yang dilalui. Titik 2,4. Substitusi X-nya 2. 2 kali 2, 4. Ternyata udah pas. Berarti tidak perlu ditambah atau dikurang berapapun. Nah, inilah modal kita membahas pilihan ini. Kita coba pilihan 1. Substitusi angka 1. 2 kali 1, 2. Y-nya bernilai 2, berarti ini 4. Berarti 1 salah. Jelas ya, saudara ya? Kemudian ini juga angka 1. Padahal sini kalau disubstitusi 2, ini 1. 2 salah. Nah, begitu 1 salah, 2 salah, jangan ragu pilih D. Pasti angka 4 saja yang benar. Dan memang betul. 2 kali 1, 2, pas. Kalau option 3, jelas salah. 3 kali 2, 6. Nah, dengan demikian yang benar adalah hanya 4 saja. Mantap, saudara? Oke, kita lanjutkan. Kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 5 dan garis Y sama dengan 2X tambah 3 akan berpotongan di titik mana? Nah, ini langsung substitusi. X kuadrat min 5, substitusi ke Y ini sama dengan 2X tambah 3. Rapikan, faktorkan. Oke, X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. X kurang 4 kali X tambah 2 sama dengan 0. Berarti ada X sama dengan 4, langsung cari Y-nya. Ke yang mudah ke sini. Kemana saja boleh. 8 tambah 3, 11. Karena di sini 4,12 dengan 7, berarti ini salah. Berarti harapan tinggal dari min 2. Min 2 kali 2, min 4 tambah 3, min 1. Jadi min 2, min 1, opsinya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya ada gambar. Garis M mewakili fungsi F. Berapakah nilai dari F10? Cara cepat ya. Kalau garis yang miring ke kanan, gradiennya positif. Nilainya tegak banding datar. Gak usah lihat minnya ya. 2/2, 1. Berarti Y sama dengan X. Kemudian angka berapa dipotong di sumbu Y itu adalah C-nya, tambah 2. Kemudian 10 substitusi ke X, 10 tambah 2, 12. Selesai, saudara. Mantap ya. Oke, ini lagi. Garis ini dan garis ini saling tegak lurus. Maka M-nya berapa? Nah, ini sama idenya yang tadi. Hasil kali gradiennya negatif 1. Oke, gradiennya kalau bentuk seperti ini, jangan lupa ini pindah ruas dulu, berubah tanda, baru dibagi koefisien Y-nya. Nah, ini dia. Min kurung M tambah 1 per 2M min 5 kali. Nah, kalau ini aja yang kita pindah. Min 4Y jadi plus, jadi ini tinggal M kurang 2/4. Harus bernilai min 1. Oke, perhatikan cara bongkarnya. Ini minnya habis. Berarti plus-plus ya. Ini kita bongkar. M kuadrat kurang M min 2. Cara cepat. Min 2M tambah 1M. Sama dengan ini udah plus ya. Berarti ini bongkar. 8M kurang 20. Pindah ruas. M kuadrat kurang 9M tambah 18 sama dengan 0, faktorkan. M min 3 kali M min 6, jadi harga M-nya bisa 3, bisa 6. Yang ada di option 3. Pilihlah yang C. Beres, saudara? Oke, perhatikan grafik di bawah ini. Jika G adalah sebuah garis, apakah G memotong Fx, maksudnya grafik ini? Putuskan apakah pernyataan 1
dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. G memotong sumbu X positif. Nah, ini sumbu X positifnya di sini. Kemudian G memotong sumbu Y positif. Oke, kita bahas. Pilihlah A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, mari kita bahas. Kalau garis G memotong sumbu X positif, belum tentu memotong grafik. Contohnya ini gambarnya. Nah, ini dia. Oke, ini yang G memotong sumbu X positif. Ternyata tidak memotong grafik. Kemudian yang kedua, kalau G memotong sumbu Y positif. Ini kalau yang negatif ya, tapi nggak diperlukan. Nah, ini dia. Kalau memotong sumbu Y positif, berarti dia harus di atas sumbu X atau di atas 0. Nah, ini dia, pasti memotong. Oke, jadi kalau yang kedua, G memotong sumbu Y positif pasti. Grafiknya dipotong. Jadi pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, jelas ya saudara ya. Jadi pilihannya yang B. Nah, di soal terakhir, perhatikan grafik parabola di bawah. Manakah pernyataan yang benar? Nah, ini yang ada di cover video ini ya. Sumbu simetri X sama dengan 1 secara cepat nih bisa kelihatan nih. Min 2 tambah 4 bagi 2. 1 ini benar. Nah, ini belum jelas tapi. Nah, ini cara cepatnya. Ini tadi sudah diterangkan ya, pilihan 1, 2, 3, optionnya. Nah, ini pembahasannya saudara. Persamaan parabola atau fungsinya adalah cara cepatnya ini. Ini C, ini X1, X2. Nah, ini rumus panjangnya, tapi penggunaannya cepat. Jadi, jawabannya gini. Min 8 dibagi min 8, 1. Berarti ini 1. Ini X kuadrat. Min 2 tambah 4 itu 2, ada min depan, min 2X. Kemudian C-nya min 8, atau pakai rumus ini boleh. Jadi sumbu simetrinya 1 benar ya. Kemudian option 2, titik puncaknya, harga X sama dengan 1, langsung substitusikan ke fungsinya. Itu cara cepatnya. Jadi 1 kurang 2 kurang 8 min 9, berarti ini benar. 1 benar, 2 benar, pasti 3 benar. Dan memang iya benar. Nah, cuma ini ada salah ya. Ini harus ralat min. Nah, tinggal poin 4. Poin 4 itu adalah apakah grafik memotong sumbu X di berapa titik. Kalau 2, D-nya besar 0. Kalau 1, D sama dengan 0. Tapi kalau dia hanya di atas begini, tidak memotong sumbu X, D-nya kecil 0. Jadi kesimpulannya, 4 juga benar. Oleh karena itu, pilihlah optionnya yang E. Benar semuanya. Mantap, saudara. Demikian pembahasan kita untuk UTBK yang pertama ini. Jangan lupa, saudara, subscribe, like, share juga, karena berbagi itu tidak ada nilai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.